sebelumnya saya Edi Yanto, Ya, alamat saya di Jalan Malang. mungkin ada keinginan apa tentang kegiatan ini? Yang saya mempunyai masalah dalam mendidik anak saya, memang jauh dari harapan yang saya inginkan pada anak saya. Ya, sebuah cita-cita yang sangat baik ya. Karena sebagai manusia pasti tidak ingin punya anak yang menjadi bahagia, apalagi kita atau Anda sebagai orang tua pelajar ya, akademisi pasti punya anak itu diharapkan untuk diinginkan siapa untuk lebih pada anak sendiri, lebih baik anak soleh ya. Yang setelah dilakukan tadi, kamu tuh punya anak ya, kemudian ada masalah, dan berarti punya anak dalam bentuk mendidik ya. Kemudian tantangannya seperti apa Bu? Sebutkan tantangan mendidik ini apa saja? Karena kalau misalnya saya arahkan nih untuk anak saya itu rajin belajar, sebagaimana tetap yang meneruskan perusahaan saya itu kan anak saya sendiri, tetapi saya dengan anak saya tidak sejalan. Gitu. Tidak ada sekarang di berapa arah. tahun? Sama berapa tahun? Sekarang anaknya sudah masuk kuliah. Iya, usia yang produktif ya, pasti harus disiapkan. Kemudian pasti nantinya ya ini atau ini ya gerakannya dengan kita ya. Terutama kalau misalnya disuruh dalam ibadah ya sholat itu suka susah, ngaji itu suka susah. Kan mungkin sama ayahnya sama. Saya sendiri sih sekarang alhamdulillah, kalau dulu ya saya jarang, mungkin ya saya juga ngerasa terbilang diri saya, cuman saya ingin memaksimalkan anak saya, gitu, mendidik anak saya supaya anak saya itu menjadi anak yang soleh lah. Nah, intinya gini ya, atau mungkin bagaimana saya lebih tahu lebih jelas misalkan dengan siapa anak-anak kamu ya, kemudian bagaimana kondisi sholatnya, kemudian apa yang dia sukai, apa yang dia hobinya gitu. Itu saya jelaskan. Kalau selama ini sih kalau anak saya bergaul itu semuanya masuk sih, dari sampai ke teman yang SD, SMP, anak saya masih bergaul dengan mereka, gitu. Apalagi ya dengan teman-teman yang sekarang di kampusnya. Terus anak saya itu punya hobi ngeband. Jadi memang susah kalau memang kalau disuruh ya anak teman-temannya misalnya main ke rumah, saya suruh sholat bareng-bareng sama teman-temannya, ya itu suka banyak alasan lah gitu. Di situ khawatir dengan pergaulan yang sekarang gitu. Ya, terjerat pesan apa ya, narkoba pasti lakukannya. Ya itu baru. Ya, kita lanjut ya. Sosok manusia pasti dari situ timbul apa yang namanya
tempat untuk dia tanya dan meminta fatwa supaya anaknya kemanapun dimanapun dia punya sabar untuk melakukan sesuatu yang dia ingin tanyakan, atau misalkan tidak langsung kepada tanyakan kepada orang lain. Kadang-kadang lebih terbuka, selalu bahkan ketika sudah besar dia semakin diajarkan ketika dia orang lain, maka kita cari sosok yang bisa mengarahkan dia dari temannya atau mungkin dari guru sendiri. Ya, mungkin bisa sudah pahami siapa. Baik, untuk program ini kita kasih ya, pertama mudah-mudahan kayak ini ya sesuai dengan cita-cita bisa dikabulkan keinginannya. Kemudian yang kedua jangan lupa berikhtiar ya, dan ketiga juga jangan lupa bahwa anak itu adalah titipan dan amanah. Kita harus diberi kekuatan ya, diberi tugas untuk mengarahkan ya semaksimal mungkin. Nah, untuk akhirnya kita tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika misalkan dia sesuai dengan keinginan kita ya, bisa meneruskan bisnis kita, kesolehannya juga terjamin. Jadi kita tetap ingat kepada Allah bahwa itulah ijabahnya Allah kepada kita. Jadi kita jangan merasa anak alimnya misalnya gitu. Tapi kita harus tetap merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah kehendak yang esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar dengan maksimal ya. Kemudian kondisi anak yang sekarang ya, generasi Alpha, generasi Z kan tantangannya pasti yang lebih kompleks ya, gitu. Nah, kita juga dituntut untuk mampu mengalami kondisi dan keadaan pada masa ini. Mungkin demikian untuk bimbingan dan konseling yang dapat disampaikan pada saat ini.